Halo semuanya, kembali di Jalan Kembali. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Kembali. Di pedalaman yang diselimuti kabut tebal, harga diri seorang pria seringkali hanya sebatas debu di mata mereka yang berpendidikan tinggi. Koko, seorang pemuda yang mewarisi ilmu pawang ular dari leluhurnya, harus menelan pil pahit setiap kali berpapasan dengan Dr. Elin, sosok dokter kota yang menganggap keberadaannya sebagai takayul yang memalukan. Namun, saat langit desa berubah kelam dan ribuan taring berbisa mulai meneror warga dari balik rimbunnya hutan, logika medis sang dokter menemui jalan buntu yang mematikan. Di tengah kepanikan massal dan jerit tangis yang memecah malam, sebuah pertaruhan nyawa dimulai antara logika modern dan pengabdian tradisional yang tulus. Dr. Elin tak pernah menyangka bahwa kalimat penghinaan yang ia lontarkan akan menjadi wasiat terakhir bagi pria yang ia anggap sampah, mengubah kesombongannya menjadi luka abadi yang tak akan pernah bisa disembuhkan oleh obat medis manapun. Matahari hampir tenggelam di balik rimbunnya hutan jati, menyisakan semburat jingga yang jatuh di teras klinik puskesmas desa yang nampak sederhana namun sibuk. Koko berdiri mematung di ambang pintu. Tangannya yang kasar menggenggam sebuah botol berisi ramuan akar-akaran dan kulit kayu yang baunya menyengat hingga ke ruang tunggu. Ia melangkah ragu, merasakan tatapan sinis dari para pasien yang sedang antre, namun tekadnya sudah bulat untuk menyampaikan peringatan penting mengenai tanda-tanda alam yang ia lihat di hutan. Di ujung ruangan, Dr. Elin sedang merapikan stetoskopnya. Wajahnya yang cantik nampak kelelahan, namun tetap memancarkan aura ketegasan yang sangat dingin terhadap siapapun di sekitarnya. Koko mencoba mendekat dengan langkah pelan, berusaha tidak menimbulkan suara, sambil terus menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat kepada sang dokter yang ia kagumi dalam diam. Suasana tiba-tiba menjadi sangat hening saat Koko berhenti tepat di depan meja konsultasi, membuat semua orang kini memusatkan perhatian pada pemuda berpakaian lusuh tersebut. Dokter, maaf jika saya mengganggu waktu praktek Anda yang sangat berharga. Tapi saya harus memberitahukan bahwa kobra-kobra di hutan mulai bergerak turun menuju pemukiman warga. Koko meletakkan botol ramuannya dengan hati-hati di meja, berharap Dr. Elin mau mendengarkan penjelasan tentang migrasi reptil berbisa yang sedang terjadi karena cuaca ekstrim yang tidak menentu. Dr. Elin mengangkat wajahnya perlahan, menatap botol kotor itu dengan dahi berkerut, seolah sedang melihat sebongkah sampah yang secara tidak sengaja diletakkan di atas meja kerjanya yang bersih. Ia menarik napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi sambil melipat tangan di dada, menunjukkan gestur defensif yang sangat jelas bagi siapa saja yang melihatnya. Tatapannya yang tajam menembus langsung ke mata Koko, membuat nyali pemuda pawang ular itu menciut seketika di bawah intimidasi intelektual dari sang dokter kota. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia mengambil tisu dan menggunakan ujung jarinya untuk mendorong botol milik Koko hingga jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Berhenti membawa tahayul menjijikan ini ke dalam klinik saya yang steril, karena di sini kami menggunakan sains untuk menyembuhkan orang, bukan jampi-jampi dari hutan yang tidak jelas. Suara Dr. Elin terdengar sangat nyaring, memantul di dinding klinik, dan membuat beberapa pasien berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Koko yang berdiri mematung penuh rasa malu. Koko terkejut melihat botol warisan gurunya hancur, namun ia tetap berusaha menahan emosinya demi keselamatan warga desa yang saat ini sedang berada dalam ancaman maut. Ini bukan soal jampi-jampi, dokter. Ini soal kebiasaan alam yang saya pelajari sejak kecil sebagai pawang ular, dan saya hanya ingin kita bersiap sebelum jatuh korban. Koko berbicara dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba meyakinkan wanita di depannya bahwa bahaya yang ia sampaikan adalah nyata dan bukan sekedar cerita isapan jempol belaka. Namun Dr. Elin justru tertawa kecil, sebuah tawa yang merendahkan, yang lebih terasa menyakitkan bagi harga diri Koko daripada sebuah tamparan fisik yang keras. Pawang ular hanyalah istilah halus untuk orang yang malas belajar.
dan lebih memilih hidup dalam ilusi sihir kuno yang sudah ketinggalan zaman di dunia medis modern ini. Dr. Elin berdiri dari kursinya, membuat tubuhnya yang mungil nampak mendominasi ruangan tersebut dengan otoritas profesi yang ia banggakan setinggi langit di depan semua orang. Ia menunjuk ke arah pintu keluar dengan jari telunjuknya yang lentik, memerintahkan Koko untuk segera pergi dari hadapannya tanpa mau mendengar penjelasan lebih lanjut sedikit pun. Beberapa warga yang mengantre mulai ikut mencemooh Koko, menyebutnya sebagai pembawa sial yang hanya ingin mencari perhatian dari sang dokter cantik yang baru bertugas di desa. Koko merasakan dadanya sesak, bukan karena marah, melainkan karena ia tahu bahwa bencana besar sedang mengintai, dan orang yang paling berwenang justru menutup mata rapat-rapat. Ia berjongkok sejenak untuk memunguti pecahan kaca botolnya, mengabaikan rasa perih saat salah satu serpihan tajam menggores ujung jarinya hingga mengeluarkan darah segar. Kamu hanyalah tahayul hidup yang berjalan, Koko. Dan keberadaanmu di sini hanya akan menakut-nakuti pasien saya dengan ramuan busuk yang tidak masuk akal itu. Dr. Elin kembali mengeluarkan kata-kata pedas. Kali ini sambil mengibaskan tangannya di depan hidung, seolah-olah bau tubuh Koko benar-benar mengganggu indera penciumannya yang sensitif. Koko berdiri kembali, menatap darah yang mengalir dari jarinya. Lalu menatap Dr. Elin dengan tatapan yang sangat tenang, namun mengandung luka yang sangat dalam di dalamnya. Saya minta maaf jika kehadiran saya mengganggu. Tapi tolong ingat kata-kata saya. Karena ular-ular itu tidak akan peduli dengan gelar dokter Anda saat mereka lapar. Koko berbalik, melangkah keluar dari klinik dengan bahu yang merosot, membawa sisa-sisa harga dirinya yang telah diinjak-injak di depan publik oleh wanita yang paling ia hormati. Ia bisa merasakan mata Dr. Elin masih menatap punggungnya dengan penuh kebencian dan rasa jijik, seolah-olah ia adalah hama yang baru saja diusir dari rumah. Langkah kaki Koko terasa sangat berat saat ia melewati kerumunan warga yang kini terang-terangan menertawakan kegagalannya dalam berbicara dengan sang dokter idola desa tersebut. Di dalam klinik, Dr. Elin segera menyuruh perawat untuk mengepel lantai yang terkena tumpahan ramuan Koko, seolah ingin menghapus setiap jejak keberadaan pria itu dari ruangannya. Ia merasa telah melakukan hal yang benar dengan mengusir pengaruh mistis dari institusi medisnya, tanpa menyadari bahwa alam sedang mempersiapkan serangan yang tidak pernah ia duga. Di luar sana, angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan desisan halus yang mulai terdengar dari semak-semak yang mengelilingi bangunan puskesmas yang nampak tenang. Para pasien masih asyik membicarakan kejadian tadi, menjadikan kemalangan Koko sebagai bahan lelucon segar untuk membunuh rasa bosan mereka saat menunggu antrian obat. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik kegelapan hutan yang mulai merayap naik, ribuan pasang mata kecil yang merah mulai mengincar mangsa pertamanya. Koko berhenti di pinggir jalan desa, menatap langit yang kini telah sepenuhnya gelap, sambil mengikat jarinya yang terluka dengan sepotong kain lusuh yang ia ambil dari saku. Ia bisa merasakan getaran di bawah tanah, sebuah pertanda bahwa migrasi besar-besaran telah dimulai, dan desa ini akan segera berubah menjadi neraka dalam hitungan jam. Hatinya perih mengingat hinaan Dr. Elin. Namun nuraninya sebagai seorang manusia tetap tidak tega membayangkan wanita itu akan menghadapi bahaya tanpa perlindungan sama sekali. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah dianggap setara oleh orang-orang kota. Namun baginya, menyelamatkan nyawa adalah tugas suci yang tidak memerlukan pengakuan atau pujian. Koko mulai berjalan menuju arah hutan, berlawanan dengan arah pulang warga, untuk melakukan persiapan mandiri. Meskipun ia tahu bahwa usahanya mungkin akan dianggap sia-sia oleh mereka semua. Bayangan wajah Dr. Elin yang dingin terus terngiang di benaknya, memberikan rasa sakit yang jauh lebih berbisa daripada gigitan ular manapun yang pernah ia hadapi. Malam itu, desa jatuh ke dalam keheningan yang mencekam, seolah-olah alam sedang menahan napas sebelum melepaskan badai yang sesungguhnya ke pemukiman penduduk yang masih tertidur lelap. Dr. Elin sedang berada di ruangannya, mencoba memusatkan perhatian pada laporan medis. Namun entah mengapa ucapan Koko terus berputar-putar di kepalanya bagaikan kutukan yang menghantuinya.
Tiba-tiba, sebuah teriakan histeris memecah kesunyian malam dari arah bangsal rawat inap, diikuti oleh suara benda jatuh yang sangat keras dan kekacauan yang mendadak. Dr. Elin terperanjat. Jantungnya berdegup kencang saat ia merasakan ada sesuatu yang dingin dan licin merayap melewati kakinya di bawah meja kerja yang gelap. Ia tidak berani menunduk, namun suara desisan yang sangat jelas terdengar tepat di belakang kursinya, membuat bulu kuduknya berdiri dan seluruh tubuhnya membeku seketika. Apakah ini awal dari mimpi buruk yang sebelumnya hanya ia anggap sebagai dongeng kuno dari seorang pria yang ia remehkan tanpa ampun? Jeritan pertama dari bangsal rawat inap segera diikuti oleh kepanikan massal yang menjalar ke seluruh penjuru klinik seperti api yang tertiup angin kencang. Dr. Elin melompat dari kursinya saat seekor ular kobra tanah melata dengan cepat melewati kakinya, membuat sang dokter berteriak ketakutan sambil memanjat ke atas meja kerjanya yang kini berantakan. Di luar ruangan, suara langkah kaki orang berlarian terdengar kacau balau, bercampur dengan suara benda-benda kaca yang pecah dan tangisan anak-anak yang terperangkap dalam kegelapan. Para perawat berusaha menutup pintu-pintu ruangan, namun ular-ular tersebut nampak muncul dari sela-sela plafon dan lubang ventilasi, seolah-olah bangunan itu telah dikepung oleh ribuan taring. Dr. Elin mencoba meraih telepon untuk meminta bantuan pusat kota, namun kabel komunikasi ternyata sudah putus, akibat gesekan atau gigitan hewan-hewan tersebut di luar sana. Ruangan yang tadinya dianggap sebagai tempat paling aman dan steril, kini berubah menjadi penjara yang penuh dengan desisan mematikan yang menghantui setiap sudut gelap. Suasana di luar puskesmas jauh lebih mengerikan, di mana obor-obor warga mulai menyala, namun hanya menambah kekacauan, karena cahaya api membuat ular-ular tersebut semakin agresif menyerang. Warga desa yang biasanya mengandalkan keberanian, kini hanya bisa berlari kocar-kacir, tanpa arah, saling dorong hingga beberapa dari mereka terjatuh dan menjadi sasaran empuk gigitan kobra. Dr. Elin yang akhirnya berhasil keluar dari ruangannya menyaksikan pemandangan yang memilukan, di mana pasien-pasiennya mengerang kesakitan dengan bekas gigitan yang mulai menghitam di kulit mereka. Ia mencoba memberikan pertolongan pertama dengan peralatan medis seadanya, namun tangannya bergetar hebat saat menyadari bahwa jumlah korban terus bertambah setiap menitnya. Rasa percaya diri dan ego intelektual yang ia miliki sore tadi mendadak runtuh, digantikan oleh rasa putus asa yang sangat dalam, karena ilmu medisnya seolah tidak berdaya menghadapi serangan ini. Ia berteriak memanggil stafnya untuk mengambil stok serum antibisa, namun jawaban yang ia terima justru membuat jantungnya seakan berhenti berdetak seketika itu juga. "Dokter, stok serum kita sudah habis total, karena pengiriman dari kota terhambat longsor di jalur utama kemarin malam, dan kita tidak punya cadangan lagi." Perawat senior itu berbicara dengan wajah pucat pasi, sambil memegang luka di lengannya sendiri yang mulai membengkak akibat serangan ular saat ia mencoba mengunci gudang obat. Dr. Elin terduduk lemas di lantai koridor yang dingin, merasa dunianya runtuh, karena ia tahu tanpa serum tersebut, nyawa warga desa ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Keheningan yang mencekam sesaat menguasai dirinya, di tengah kebisingan suara warga, membuatnya teringat kembali pada sosok pria berpakaian lusuh yang ia usir dengan penuh hinaan. Ia menyadari betapa bodohnya ia menganggap remeh peringatan Koko. Sementara kini ia harus menyaksikan orang-orang meregang nyawa di depan matanya sendiri tanpa bisa melakukan apapun. Rasa bersalah mulai menggerogoti nuraninya. Namun gengsinya sebagai seorang dokter masih mencoba mencari alasan logis lain untuk menyangkal kebenaran dari ucapan sang pawang ular. Di tengah situasi yang semakin kritis, beberapa tokoh masyarakat mulai menyalahkan Dr. Elin karena telah mengusir Koko yang dianggap sebagai satu-satunya orang yang mengerti cara menangani serangan ular kobra. Mereka berteriak menuntut tanggung jawab sang dokter, sementara beberapa pria dewasa mulai bersiap menjemput Koko dengan perasaan malu, karena mereka juga ikut menertawakannya tadi sore. Dr. Elin hanya bisa tertunduk diam, menerima segala caci maki yang kini berbalik arah kepadanya. Sementara ia terus mencoba mengikat luka-luka pasien dengan kain kasa yang terbatas. Suasana semakin memanas saat beberapa warga menuduh bahwa kehadiran Dr. Elin yang arogan telah membuat penunggu hutan marah hingga mengirimkan bala tentara ular tersebut ke desa mereka. Meskipun Dr. Elin tahu itu adalah pemikiran irasional, namun ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk berdebat.
di saat ia sendiri merasa sangat tidak berdaya di hadapan alam. Kegelapan malam seolah menjadi saksi bisu atas kejatuhan mental seorang dokter muda, yang sebelumnya merasa paling tahu tentang segala hal di dunia ini. Koko sendiri sebenarnya tidak benar-benar pergi jauh. Ia sedang berada di pinggiran desa sambil membakar akar-akar tertentu yang asapnya diharapkan bisa sedikit menghalau pergerakan ular masuk lebih dalam. Ia mendengar keributan dan teriakan dari arah klinik. Hatinya merasa tersayat karena ia tahu apa yang sedang terjadi di sana tanpa perlu melihatnya secara langsung. Namun ia tidak berani mendekat karena merasa sudah tidak memiliki hak lagi setelah diusir dengan sangat kasar dan dihinakan di depan publik oleh Dr. Elin. Ia hanya bisa berdoa sambil sesekali mengusap jarinya yang terluka, merasa bimbang antara keinginan untuk membantu atau tetap tinggal demi menjaga harga diri yang tersisa. Baginya, keselamatan warga adalah prioritas. Namun, ia juga manusia biasa yang merasa sangat terluka ketika niat baiknya dianggap sebagai sampah tak berharga oleh wanita yang ia cintai. Koko melihat seekor kobra besar melintas di dekat kakinya, seolah memberinya isyarat bahwa pemimpin kawanan ini sedang menuju ke pusat desa, tepat ke arah puskesmas. Pukulan keras pada pintu rumah tua Koko mengejutkan pemuda itu. Ternyata beberapa warga desa datang memohon bantuannya dengan wajah yang penuh air mata dan ketakutan yang luar biasa. Mereka menceritakan kondisi di puskesmas yang sudah seperti medan perang, di mana Dr. Elin sudah kehilangan akal dan stok obat-obatan benar-benar telah habis tanpa sisa. Koko hanya terdiam mendengarkan. Matanya menatap kosong ke arah kegelapan hutan, sementara hatinya berperang melawan rasa sakit hati yang masih membekas sangat dalam. Tolong kami, Koko. Hanya kamu yang bisa menjinakkan mereka. Jangan biarkan dendamu pada dokter sombong itu membuat kami semua mati sia-sia di sini. Salah satu warga bersujud di depan kakinya, membuat Koko merasa sangat tidak enak karena ia tidak pernah bermaksud untuk menyimpan dendam pada siapapun, termasuk pada Dr. Elin. Ia mengambil tas kulit tuanya dan beberapa botol ramuan yang masih tersisa di rak kayu, lalu melangkah keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun mengikuti warga. Perjalanan menuju puskesmas terasa sangat panjang, karena mereka harus melewati jalanan yang kini dipenuhi oleh ular-ular yang merayap di bawah cahaya bulan yang redup. Koko menggunakan keahliannya untuk membuat jalan bagi warga. Sesekali ia bersiul rendah dengan nada tertentu yang anehnya membuat ular-ular tersebut menepi dengan sendirinya. Sesampainya di halaman klinik, ia melihat Dr. Elin sedang menangis di pojokan teras sambil memeluk lututnya, dikelilingi oleh pasien yang kondisinya semakin memburuk dan membiru. Pandangan mata mereka bertemu sejenak. Ada kilat harapan di mata Dr. Elin yang merah, namun ada juga rasa malu yang sangat besar hingga ia tidak sanggup untuk sekadar menyapa. Koko tidak menghampirinya. Ia langsung menuju ke arah kerumunan ular yang paling padat dan mulai bekerja dengan gerakan yang sangat tenang namun sangat beresiko. Dr. Elin hanya bisa memperhatikan dari jauh, melihat bagaimana pria yang ia sebut tahayul hidup itu kini menjadi satu-satunya pelindung bagi nyawa yang tersisa di sana. Situasi ternyata jauh lebih buruk dari yang dibayangkan Koko, karena Raja Kobra yang menjadi pemicu migrasi ini ternyata sudah berada di dalam bangunan utama puskesmas. Koko menyadari bahwa ramuan dan siulannya tidak akan cukup untuk mengusir sang pemimpin kawanan yang sudah terlanjur merasa terancam oleh keberadaan manusia. Ia menoleh ke arah Dr. Elin dan memberikan isyarat agar wanita itu segera mengevakuasi semua orang keluar dari bangunan, sebelum semuanya menjadi terlambat bagi mereka. Namun, pintu keluar utama sudah tertutup rapat oleh tumpukan ular yang saling melilit, menciptakan barikade hidup yang sangat mematikan bagi siapapun yang berani mendekat. Dr. Elin merasa nafasnya sesak melihat kegigihan Koko. Sementara ia sendiri hanya bisa mematung tanpa tahu harus melakukan apa untuk membantu pria tersebut. Apakah keberanian Koko akan cukup untuk membalas semua penghinaan yang telah ia terima? Ataukah malam ini akan menjadi saksi kehancuran bagi mereka berdua yang terjebak dalam ego dan takdir yang kejam? Langit malam semakin pekat saat listrik di puskesmas tiba-tiba padam, meninggalkan Dr. Elin dalam kegelapan total yang hanya diterangi oleh cahaya kilat dari kejauhan.
Di tengah keheningan yang mencekam, suara desisan ular terasa semakin dekat, merayap di antara kaki-kaki kursi dan meja yang menjadi satu-satunya tempat berlindung baginya. Dr. Elin meraba-raba mencari ponselnya untuk menyalakan senter, namun tangannya justru menyentuh sesuatu yang bersisik, dingin, dan bergerak lambat di atas meja kerjanya sendiri. Ia menjerit tertahan, menarik tangannya dengan cepat, sementara jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa menyakitkan di dalam rongga dadanya yang sesak. Rasa sombong yang selama ini menyelimuti dirinya menguap seketika, berganti dengan perasaan kecil dan tak berdaya di hadapan ancaman maut yang tidak kasat mata. Ia menyadari bahwa gelar dokternya tidak bisa memberikan cahaya di tengah kegelapan ini, apalagi melindunginya dari taring-taring berbisa yang kini mengepung setiap jengkal ruangannya. Suara teriakan warga di luar gedung perlahan meredup, menyisakan kesunyian yang jauh lebih menakutkan, karena ia merasa benar-benar ditinggalkan sendirian di tengah sarang ular. Dr. Elin menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh membasahi jas putih kebanggaannya yang kini sudah kotor oleh debu dan jejak tanah dari lantai puskesmas. Ia mencoba memanggil nama perawatnya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Hanya suara angin yang berhembus melewati celah jendela yang rusak karena diterjang kepanikan warga. Dalam keputusasaannya, bayangan wajah Koko yang tenang dan sabar saat ia hina sore tadi muncul kembali, memberikan rasa sesal yang teramat dalam di hatinya. Ia baru menyadari betapa jahatnya ia telah meremehkan seorang manusia yang hanya ingin memberikan perlindungan tulus bagi keselamatan dirinya dan orang banyak. Dr. Elin meringkuk di pojok ruangan, mencoba mengecilkan tubuhnya sekecil mungkin agar tidak tersentuh oleh makhluk-makhluk melata yang terus bergerak di sekelilingnya tanpa henti. Tiba-tiba, pintu ruangan konsultasi terbuka perlahan dengan bunyi derit yang panjang, membuat Dr. Elin memejamkan matanya rapat-rapat karena mengira ajalnya telah tiba di malam ini. Namun, sebuah cahaya temaram dari obor minyak kecil mulai masuk, menerangi sosok pria yang berdiri tegak dengan tangan yang memegang tongkat kayu sederhana. Koko berdiri di sana dengan nafas yang teratur, meskipun pakaiannya nampak compang-camping, dan ada beberapa luka goresan baru yang menghiasi lengan serta lehernya yang berkulit gelap. Dr. Elin mendongak perlahan. Matanya yang sembab menatap Koko seolah-olah pria itu adalah malaikat penyelamat yang turun dari langit untuk menjemputnya dari neraka. Koko tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Dr. Elin dengan tatapan yang sangat datar, seolah-olah penghinaan di sore hari itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Ia mengulurkan tangannya yang kasar kepada sang dokter, sebuah ajakan bisu untuk segera keluar dari ruangan yang kini sudah dipenuhi oleh ular kobra tanah. Dokter, tolong jangan lepaskan tangan saya dan jangan pernah menoleh ke belakang jika Anda masih ingin melihat matahari esok pagi di desa ini. Suara Koko terdengar sangat rendah dan berwibawa, jauh dari kesan pemuda lugu dan bodoh yang Dr. Elin bayangkan selama beberapa bulan bertugas di sana. Dr. Elin meraih tangan Koko dengan sangat erat. Jemarinya yang lentik gemetar hebat saat merasakan kehangatan dari telapak tangan pria yang baru saja ia injak-injak harga dirinya. Mereka mulai berjalan melewati koridor puskesmas yang kini nampak seperti lorong kematian, di mana puluhan ular kobra menegakkan kepalanya di sepanjang sisi jalan yang mereka lalui. Koko terus menggumamkan sesuatu yang terdengar seperti nada-nada rendah, sebuah komunikasi mistis yang membuat ular-ular tersebut hanya diam mematung tanpa melakukan serangan sedikit pun. Dr. Elin merasa sangat kecil di samping Koko. Ia melihat bagaimana pria ini mengendalikan situasi yang paling menakutkan dalam hidupnya, hanya dengan sebuah ketenangan dan keberanian. Namun, saat mereka hampir mencapai pintu keluar, sebuah bayangan besar muncul dari balik tumpukan kotak obat di gudang farmasi yang pintunya terbuka lebar. Seekor raja kobra dengan ukuran yang tidak lazim, hampir sebesar lengan pria dewasa, keluar dengan tudung yang mengembang sempurna dan suara desisan yang memekakkan telinga. Ular raksasa itu nampak sangat marah. Matanya yang kuning menatap tajam ke arah Dr. Elin, seolah-olah ia adalah sasaran utama dari kemarahan alam malam ini. Koko segera menarik tubuh Dr. Elin ke belakang punggungnya, menjadikan dirinya sendiri sebagai tameng hidup untuk melindungi wanita yang telah melukai perasaannya dengan sangat kejam. Dr. Elin bisa merasakan detak jantung Koko yang stabil di punggungnya. Sebuah kontras yang luar biasa dengan dirinya yang terus menggigil karena ketakutan yang luar biasa. Sang Raja Kobra bersiap untuk melakukan serangan balik. Gerakannya sangat cepat dan tidak terduga.
membuat Koko harus tetap waspada penuh dengan segala panca inderanya. Situasi menjadi semakin genting ketika beberapa ekor ular kecil lainnya mulai merayap naik ke kaki Dr. Elin, membuatnya nyaris berteriak jika Koko tidak segera menenangkan perasaannya. Koko menyadari bahwa membawa Dr. Elin keluar secara normal sudah tidak mungkin lagi, karena Sang Raja Kobra telah menutup satu-satunya jalan keluar yang aman bagi mereka. Ia harus membuat keputusan sulit, antara terus bertahan di dalam gedung yang perlahan mulai dipenuhi gas dari botol oksigen yang bocor, atau nekat menerobos kepungan ular. Dr. Elin menatap wajah Koko dari samping. Ia melihat butiran keringat dingin mengucur dari dahi pria itu, menunjukkan bahwa Koko pun sebenarnya sedang bertaruh dengan nyawa. Penyesalan Dr. Elin semakin memuncak. Ia merasa menjadi beban bagi pria sehebat Koko yang seharusnya bisa menyelamatkan diri dengan mudah jika tidak terhambat olehnya. Di titik nadir ini, Dr. Elin mulai menyadari bahwa sains yang ia banggakan tidak bisa menjawab mengapa pria ini masih mau menolong orang yang sudah menghinanya. Koko berbisik pelan, menyuruh Dr. Elin untuk menutup mata dan terus memegang ikat pinggangnya agar tidak tertinggal saat ia mulai melakukan gerakan menerobos barikade ular. Dr. Elin hanya bisa mengangguk pasrah. Ia menyerahkan seluruh hidup dan nasibnya ke dalam tangan seorang pawang ular yang sebelumnya ia anggap sebagai sampah masyarakat. Mereka mulai bergerak maju secara perlahan. Namun Sang Raja Kobra terus mengikuti pergerakan mereka dengan posisi menyerang yang sangat agresif dan mematikan. Koko harus menggunakan tongkat kayunya untuk menangkis beberapa serangan kirat dari ular-ular kecil yang mencoba mendekat ke arah kaki sang dokter yang tidak terlindungi. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti berjalan di atas paku, sangat lambat dan penuh dengan risiko kematian yang bisa datang kapan saja dari arah mana saja. Dr. Elin hanya bisa berdoa dalam hati. Sebuah doa yang tulus yang mungkin baru pertama kali ia ucapkan dengan sungguh-sungguh sepanjang hidupnya yang penuh kesombongan. Tepat saat mereka mencapai ambang pintu keluar, Sang Raja Kobra melakukan lompatan besar yang mengarah langsung ke leher Dr. Elin yang terbuka tanpa perlindungan apapun. Koko dengan refleks yang luar biasa mendorong tubuh Dr. Elin hingga tersungkur keluar dari gedung, sementara ia sendiri membiarkan dirinya menjadi sasaran serangan ular raksasa tersebut. Dr. Elin terjatuh di atas tanah yang basah. Ia berbalik dengan cepat dan melihat pemandangan yang akan menghantui mimpinya selamanya. Koko sedang bergumul dengan ular tersebut. Di bawah cahaya rembulan yang samar, ia melihat taring Sang Raja Kobra tertancap di bahu Koko. Namun pria itu justru memeluk ular tersebut agar tidak mengejar Dr. Elin. Koko menatap Dr. Elin untuk terakhir kalinya, sebelum pintu gedung tersebut tertutup kembali karena dorongan dari dalam, meninggalkan sang dokter dalam kepanikan yang luar biasa. Apakah ini akhir dari pria yang ia remehkan? Dan bagaimana ia bisa hidup dengan rasa bersalah yang kini mulai menghancurkan jiwanya secara perlahan? Dr. Elin bersimpuh di depan pintu puskesmas yang terkunci dari dalam. Jemarinya memukul-mukul kayu pintu dengan sisa tenaga yang ia miliki, sambil terus memanggil nama Koko. Di balik pintu itu, suara pergulatan dan desisan ular raksasa masih terdemar, namun tak ada lagi sahutan dari pria yang baru saja mendorongnya menuju keselamatan dengan taruhan nyawa. Warga desa yang melihat sang dokter menangis histeris segera berdatangan, namun tak ada satupun yang berani mendekati bangunan yang kini dianggap sebagai sarang maut tersebut. Dr. Elin merasakan dadanya sesak oleh penyesalan yang membakar, menyadari bahwa ia telah membuang satu-satunya kesempatan untuk meminta maaf secara layak kepada pria yang ia injak-injak kehormatannya. Ia teringat betapa dinginnya ia memperlakukan Koko, sementara pria itu membalasnya dengan perlindungan paling hangat yang pernah ia terima sepanjang hidupnya. Kehancuran mental Dr. Elin mencapai puncaknya saat ia menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan sebuah pengorbanan suci dari seseorang yang ia sebut sebagai tahayul hidup. Pintu tiba-tiba terbuka dengan debuman keras, menampakkan sosok Koko yang berdiri limbung dengan napas yang tersengal-sengal dan wajah yang mulai memucat karena racun yang mulai bekerja. Di tangannya, ia memegang kepala Sang Raja Kobra yang sudah tak bernyawa. Namun di bahu dan lengannya, terlihat luka gigitan yang menghitam dengan sangat cepat.
Dr. Elin mencoba mendekat untuk memberikan bantuan medis. Namun langkahnya terhenti saat Koko menatapnya dengan pandangan yang sangat tajam. Seolah-olah ada jarak yang sangat jauh di antara mereka. Koko menjatuhkan bangkai ular itu ke tanah, lalu terduduk di tangga puskesmas sambil memegangi dadanya yang mulai terasa panas dan terbakar oleh bisa kobra yang mematikan. Warga desa terdiam 1000 bahasa, melihat pahlawan mereka kini berada di ambang kematian setelah melakukan aksi heroik yang melampaui logika akal sehat manusia manapun. Dr. Elin segera berlari mengambil tas medisnya. Namun ia tahu di dalam hatinya bahwa tanpa serum antibisa, semua tindakannya hanyalah upaya sia-sia untuk menenangkan nuraninya sendiri. Jangan mendekat, dokter. Biarkan racun ini menjadi saksi bahwa tahayul yang Anda benci inilah yang menyelamatkan nyawa Anda malam ini. Suara Koko terdengar serak dan sangat berat. Dr. Elin berhenti di tempatnya. Air matanya mengalir tanpa henti saat mendengar kalimat yang syarat akan luka dan kekecewaan yang telah lama dipendam oleh pemuda itu. Ia ingin membela diri, namun tak ada satupun argumen medis yang bisa menghapus kenyataan bahwa ia telah gagal sebagai manusia sebelum ia gagal sebagai seorang dokter. Warga mulai berbisik, mendesak Dr. Elin untuk melakukan sesuatu, namun sang dokter hanya bisa menatap tangannya yang bergetar hebat tanpa mampu melakukan tindakan medis yang berarti. Koko tertawa kecil di tengah rasa sakitnya. Sebuah tawa pahit yang membuat suasana malam itu terasa semakin kelam dan menyesakan bagi siapapun yang mendengarnya. Ia menatap Dr. Elin dengan sisa kekuatannya, menantang harga diri sang dokter kota yang kini nampak begitu rapuh dan hancur di hadapannya. Dalam kondisi terdesak oleh rasa bersalah yang tak tertahankan, Dr. Elin berteriak bahwa ia akan melakukan apa saja, asalkan Koko mau bertahan hidup dan membiarkannya mengobati luka itu. Saya akan memberikan apapun, Koko. Harta, nama baik, atau apapun yang kamu minta. Tolong jangan menyerah sekarang. Teriak Dr. Elin dengan suara yang pecah karena tangis. Koko tersenyum sinis. Ia menatap Dr. Elin dengan pandangan meremehkan, memutar balikan posisi mereka di sore hari tadi saat sang dokter merendahkannya di depan umum. Ia tahu bahwa sang dokter hanya menawarkan kompensasi materi karena merasa berhutang budi, bukan karena tulus menghargai keberadaannya sebagai seorang manusia yang setara. Koko tidak butuh uang atau pengakuan palsu. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa harga dirinya tidak bisa dibeli dengan permohonan maaf yang lahir dari rasa takut. Maka, dengan sisa kesadarannya, Koko melontarkan sebuah tantangan yang akan mengubah sisa hidup sang dokter kota untuk selamanya, jika ia berani mengambilnya. Kalau ritual kunomu bisa menyelamatkan desa ini, aku akan menikahimu, meski aku jijik mengakuinya. Kalimat itu terngiang kembali di telinga Koko. Sebuah hinaan ekstrim yang diucapkan Dr. Elin saat pertama kali ia datang memperingatkan bencana. Koko menatap Dr. Elin lurus-lurus. Anda pernah berkata, akan menikahi saya jika ritual saya berhasil. Namun, Anda mengucapkannya dengan nada jijik seolah saya adalah kotoran di bawah sepatu Anda. Dr. Elin terperangah. Ia hampir lupa bahwa ia pernah mengucapkan kalimat kejam itu di tengah amarahnya saat Koko mencoba memberikan saran tradisional di kliniknya. Kini, kalimat itu berbalik menjadi senjata yang mematikan, menuntut pembuktian dari janji yang diucapkan dengan penuh kesombongan dan kebencian yang mendalam. Koko ingin melihat sejauh mana sang dokter kota mampu merendahkan egonya demi menepati janji kepada pria yang menurutnya paling hina di dunia ini. Suasana di halaman puskesmas mendadak menjadi sangat dingin. Semua warga menanti jawaban dari sang dokter yang kini sedang dipojokkan oleh janjinya sendiri. Saya terima tantangannya, Koko. Saya akan menepati janji itu. Bukan karena terpaksa, tapi karena saya menyadari betapa kecilnya saya di hadapan ketulusanmu. Ucap Dr. Elin dengan suara yang tiba-tiba tenang namun tegas. Koko nampak sedikit terkejut melihat perubahan sikap wanita itu, namun ia segera menyadari bahwa racun di tubuhnya sudah mencapai jantung dan tak ada lagi waktu untuk berdebat. Ia berdiri dengan susah payah, mengabaikan rasa sakit yang membuat pandangannya mulai kabur dan gelap di sisi-sisi matanya yang semakin sayu. Koko berjalan menuju ke arah gerbang desa yang menuju langsung ke pusat sarang ular.
tempat di mana ribuan ular lainnya masih menunggu instruksi dari insting liar mereka. Ia tidak membawa senjata apapun, hanya sebotol kecil cairan hitam yang ia ambil dari saku celananya, yang menurut kepercayaan desa adalah penawar sekaligus pengalih perhatian kobra. Dr. Elin mencoba mengejarnya, namun Koko memberikan isyarat tangan agar ia tetap berada di zona aman puskesmas bersama warga lainnya yang masih ketakutan. Jangan ikuti saya. Ini adalah bagian terakhir dari ritual kuno yang Anda sebut sampah, dan saya harus menyelesaikannya sendirian tanpa gangguan dari sains Anda. Ujar Koko tanpa menoleh lagi. Punggung Koko nampak semakin menjauh, tertelan oleh kabut malam yang mulai turun menyelimuti jalanan desa yang sunyi dan mencekam. Dr. Elin hanya bisa terpaku di depan gerbang puskesmas, meremas jas putihnya hingga kusut, merasakan ketakutan yang lebih besar daripada saat ia dikepung ular tadi. Ia menyadari bahwa Koko sengaja pergi untuk menjauhkan sisa kawanan ular dari pemukiman, meskipun itu berarti ia harus bertarung sendirian dalam kondisi tubuh yang sudah sekarat. Rasa kagum yang bercampur dengan cinta yang terlambat mulai tumbuh di hati Dr. Elin, menciptakan perih yang tak terlukiskan di dalam dadanya. Ia terus menggumamkan doa, memohon agar pria itu kembali, meskipun ia harus menghabiskan sisa hidupnya untuk menebus segala dosa dan kesombongan yang telah ia lakukan. Malam itu seolah menjadi malam terpanjang dalam hidup Dr. Elin, di mana setiap detik yang berlalu terasa seperti siksaan yang memperlambat detak jantungnya sendiri karena kecemasan. Tidak ada lagi suara desisan ular di sekitar puskesmas. Seolah-olah seluruh kawanan reptil itu telah ditarik pergi oleh kekuatan misterius yang dibawa oleh Koko ke dalam hutan. Warga mulai berani keluar dari perlindungan. Namun mereka semua berkumpul di dekat gerbang desa, menantikan kembalinya sang pawang ular dengan perasaan was-was yang luar biasa. Dr. Elin berdiri paling depan. Matanya tak pernah lepas dari kegelapan hutan, berharap melihat sosok pria itu muncul kembali dengan senyuman sabarnya yang khas. Namun, hanya keheningan yang ia dapatkan. Sebuah keheningan yang sangat dalam, yang seolah mengisyaratkan bahwa sebuah pengorbanan besar telah ditunaikan dengan sempurna. Apakah Koko akan kembali untuk menagih janji pernikahan itu? Ataukah ia sengaja pergi untuk membiarkan Dr. Elin hidup dalam bayang-bayang penyesalan abadi? Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan semburat cahaya pucat yang menyinari desa yang kini nampak seperti kota mati yang baru saja dihantam badai besar. Dr. Elin masih berdiri di gerbang desa. Wajahnya kuyu dan matanya sembab karena tidak sedetik pun ia memejamkan mata untuk menanti kepulangan Koko. Tiba-tiba, seorang warga berteriak sambil menunjuk ke arah jalan setapak hutan, di mana sesosok tubuh nampak merangkak dengan sangat payah di atas tanah yang berlumpur. Dr. Elin segera berlari tanpa memperdulikan sepatunya yang terlepas. Ia menerjang semak berduri demi mencapai sosok yang kini sudah terkapar tak berdaya di bawah pohon beringin tua. Itu adalah Koko. Tubuhnya sudah membiru sepenuhnya, dan di sekujur lengannya terdapat belasan luka gigitan baru yang menunjukkan bahwa ia telah membiarkan dirinya digigit berulang kali untuk mengalihkan kawanan ular dari desa. Dr. Elin menjerit histeris saat mendapati napas Koko yang sudah sangat pendek dan dingin, seolah-olah nyawa pria itu sudah berada di ujung kerongkongan. Dokter kota itu segera bersimpuh dan mencoba memberikan resusitasi jantung paru. Tangannya menekan dada Koko dengan penuh keputusasaan, sementara air matanya jatuh membasahi wajah pria itu. Koko membuka matanya sedikit, menatap Dr. Elin dengan pandangan yang sudah sangat kabur dan sayu, namun masih terselip sebuah senyuman tipis yang sangat tulus di bibirnya yang membiru. Desa sudah aman, dokter. Tidak akan ada lagi ular yang mengganggu tidur Anda. Bisik Koko dengan suara yang nyaris tak terdengar, membuat hati Dr. Elin seakan tercabik-cabik oleh rasa bersalah yang teramat dalam. Dr. Elin mencoba menyuntikkan obat darurat yang ia bawa, namun ia menyadari bahwa pembuluh darah Koko sudah mulai pecah karena dosis racun yang terlalu tinggi di dalam tubuhnya. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah membenci seseorang yang memiliki hati seluas samudra, seseorang yang rela mati hanya untuk membuktikan bahwa cinta tidak butuh gelar akademik. Koko menghela napas panjang untuk terakhir kalinya. Lalu kepalanya terkulai lemah di pangkuan Dr. Elin yang kini meraung memanggil namanya dengan penuh kepedihan. Warga desa berdatangan dan tertunduk lesu melihat pahlawan mereka telah tiada. Sementara Dr. Elin masih terus memeluk jasad Koko dengan sangat erat, seolah tidak ingin melepaskannya.
Ia terus membisikkan kata maaf dan janji bahwa ia akan menepati semua perkataannya. Namun tak ada lagi sahutan dari pria yang kini sudah dingin dalam pelukannya itu. Keheningan pagi itu hanya pecah oleh suara tangisan sang dokter yang kini menyadari betapa jahatnya ia selama ini karena telah menutup mata terhadap ketulusan seorang pawang ular. Semua ilmu medis yang ia banggakan, semua ijazah yang ia pajang di kliniknya, terasa tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan nyawa yang dikorbankan Koko demi menyelamatkannya. Dr. Elin merasakan penyesalan yang begitu membakar, menyadari bahwa ia telah memenangkan perdebatan tentang sains, namun kehilangan satu-satunya manusia yang mencintainya tanpa syarat. Ia mencium kening Koko yang sudah dingin, meratapi kebodohannya yang tidak pernah memberi pria ini kesempatan untuk sekedar berbicara sebelum semuanya terlambat. Beberapa hari setelah pemakaman, Dr. Elin memutuskan untuk tetap tinggal di desa tersebut. Namun, ia bukan lagi sosok dokter sombong yang selalu membanggakan gelar dan status sosialnya. Ia sering menghabiskan waktu di makam Koko, duduk bersila di tanah sambil membersihkan rumput liar yang tumbuh di atas pusara pria yang telah memberikan hidup kedua baginya. Di dalam hatinya, ia selalu teringat kalimat tantangan kejam yang pernah ia ucapkan, yang kini menjadi belati yang terus menusuk jiwanya setiap kali ia melihat cincin pernikahan yang ia beli sendiri. Ia merasa tidak layak untuk melanjutkan hidup dengan bahagia, sementara pria yang menyelamatkannya harus tidur di bawah tanah karena kesalahan dan kesombongannya sendiri. Dr. Elin mulai mempelajari ramuan tradisional yang pernah Koko bawa, mencoba menggabungkannya dengan ilmu medis modern agar tidak ada lagi nyawa yang hilang karena keterlambatan pengobatan di desa itu. Namun, setiap kali ia berhasil menyembuhkan seorang pasien, bayangan Koko selalu muncul dan mengingatkannya pada hutang nyawa yang tidak akan pernah bisa ia bayar. Klinik puskesmas kini selalu dipenuhi bunga segar yang dibawa warga sebagai tanda hormat kepada Koko. Sementara Dr. Elin memilih untuk hidup dalam kesendirian yang sunyi dan penuh duka. Ia menolak setiap tawaran mutasi kembali ke kota besar, karena baginya, pindah dari desa ini berarti mengkhianati kenangan tentang pria yang telah mengajarinya arti dari sebuah pengorbanan yang sesungguhnya. Setiap malam, ia duduk di teras puskesmas, menatap hutan jati yang gelap, seolah masih berharap melihat sosok Koko muncul dengan obor kecilnya, dan memberikan peringatan tentang bahaya alam. Ia menyadari bahwa cinta sejati tidak datang dari kata-kata manis atau status yang tinggi, melainkan dari tindakan nyata yang bahkan tidak meminta balasan apapun. Penyesalan itu menjadi teman setianya, sebuah luka yang tidak akan pernah mengering, meskipun ia adalah seorang dokter yang ahli dalam menyembuhkan berbagai macam luka fisik manusia. Dr. Elin seringkali berbicara pada nisan Koko, menceritakan betapa ia sangat menyesal telah merendahkan ritual kuno, yang ternyata jauh lebih murni daripada hatinya sendiri. Suatu sore, Dr. Elin menemukan sebuah kotak kayu kecil di bawah kolong tempat tidur Koko yang ditinggalkan di gubuk tuanya, berisi sebuah kerajinan tangan berbentuk ular yang diukir sangat indah. Di bawah ukiran itu tertulis sebuah pesan singkat yang sangat menyentuh. Untuk Dr. Elin, maaf jika kehadiran saya hanya menjadi beban bagi pandangan mata Anda yang suci. Membaca tulisan itu, tangis Dr. Elin kembali pecah. Ia memeluk kotak kayu itu dengan sangat erat, hingga dadanya terasa sakit karena sesak yang luar biasa. Ia menyadari bahwa Koko sudah memaafkannya jauh sebelum ia meminta maaf. Dan itu justru membuat rasa bersalahnya semakin menjadi-jadi, karena ia merasa tidak pantas menerima pengampunan sebesar itu. Ia terus memikirkan bagaimana jika ia mendengarkan Koko lebih awal. Mungkin saat ini mereka sedang duduk bersama merayakan keselamatan desa dengan tawa dan kebahagiaan. Namun takdir berkata lain, dan kini ia hanya bisa mendekap benda mati sebagai pengganti raga pria yang telah ia hancurkan perasaannya dengan sangat keji. Warga desa melihat perubahan Dr. Elin sebagai sebuah mujizat. Namun bagi sang dokter, itu adalah hukuman seumur hidup yang harus ia jalani sebagai penebusan dosa atas kesombongan intelektualnya. Ia tidak pernah lagi menggunakan kata-kata kasar kepada siapapun, terutama kepada orang-orang yang hidup dengan tradisi kuno yang sebelumnya ia anggap sebagai sebuah kebodohan.
Ia menjadi pelindung bagi para pawang ular muda di desa itu, membagikan ilmunya sambil terus menghormati kearifan lokal yang telah terbukti mampu menyelamatkan nyawa saat medis menemui jalan buntu. Namun di balik senyum ramahnya kepada warga, ada sebuah lubang besar di hatinya yang tidak akan pernah bisa diisi oleh siapapun. Sebuah ruang hampa yang hanya berisi nama Koko. Dr. Elin menyadari bahwa ia telah menjadi dokter yang lebih baik. Namun ia harus membayar harga yang sangat mahal untuk pelajaran kemanusiaan tersebut dengan hilangnya orang paling berharga. Ia sering berdiri di pinggir hutan saat senja, menanti keajaiban yang ia tahu tidak akan pernah datang, hanya demi bisa mengucapkan satu kata saja, terima kasih. Kini, setiap kali ada ular yang masuk ke desa, Dr. Elin akan turun tangan sendiri dengan tenang, menggunakan teknik yang ia pelajari dari catatan-catatan kecil yang ditinggalkan oleh Koko di gubuknya. Ia tidak lagi takut pada taring atau bisa, karena baginya, ketakutan terbesar sudah terjadi saat ia kehilangan pria yang menjadi cahaya di tengah kegelapan malam paling mengerikan dalam hidupnya. Namanya dan nama Koko kini melegenda di desa itu, bukan sebagai pasangan suami istri, melainkan sebagai kisah tentang pengorbanan dan penyesalan yang akan diceritakan turun-temurun kepada anak cucu mereka. Dr. Elin akan menghabiskan sisa usianya dengan memakai kalung yang terbuat dari sisik sang Raja Kobra. Sebuah pengingat abadi bahwa kesombongan adalah racun yang jauh lebih mematikan daripada bisa ular manapun di dunia ini. Ia menatap langit yang mulai gelap dengan mata yang berkaca-kaca, membisikkan janji setianya kepada angin yang berhembus, seolah itu adalah napas Koko yang masih melindunginya dari kejauhan. Bisakah air mata penyesalan menghapus noda hitam di masa lalu? Ataukah ia ditakdirkan untuk mencintai bayangan pria yang telah ia sia-siakan keberadaannya seumur hidup?